kembali, Bang. Nggak apa-apa, abang ikat dulu. Sekarang kau lepas dari gigitan binatang. Iya kan? Iya, Bang. Jangan, Bang. Sudah tidak sanggup lagi. Saya masih mencintai Abang. Saya masih mencintai Abang. Aku sudah tidak sanggup lagi. Jangan pergi, Bang. Jangan pergi, Bang. Aku mau pergi. Kira-kira sudah banyak yang berhasil tanpa pendam. Banyak juga yang berhasil. Oh ya, suamiku pasti kembali kan? Oh, bukan hanya suami kakak yang akan kembali, tapi dengan tanpa pendam, semua keinginan kakak pasti berhasil. Percayalah. Gimana? Sudah siap? Oh iya, Bang. Suamiku bisa kembali, Bang. Pasti. Berangkat kita. Ayo, ayo. Tuh, cabut dulu lah. Baiklah. Hati-hati kau. Kalau kau masih cinta sama istri kau, kenapa tak kau suruh saja dia pulang? Susah, Yon. Orang tuanya. Yang penting, istri kau Dewi itu kan masih cinta. Atau, tak tahu aku, Yon. Abang berdoa dulu. Pejamkan mata. Tahan nafas. Hei, untuk apa lagi? Kau ngelamunin si Tumin? Siapa yang melamun? Aku lagi nonton TV. Aku tidur, Mak. Mulai menunjukkan gejala dimulai dengan minyak. Ada apa, Nak? Aku ingin cari orang pintar, Mak. Untuk apa? Aku tak mau cerai, Mak. Sudahlah, Nak. Gimana, Mak? Sudah siap? Bantu, Mak. Dalam kupu-kupu siap makan air yang dalam minum susu sampai Banjir. Bodong kau. Aduh. Kau. Maaf, Bu. Ini ada titipan dari suami saya Pak Datuk untuk pembangunan masjid. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ada tamu. Bentar, Mak. Masuklah. Ada tamu, apa kabar?
Ma, bawa keluar. Ayo. Ayo keluar sana. Pindah ke belakang semuanya. Ayo, main sana. Ayo, dong. Ayo. Silakan. Iya, Bang. Gimana hasilnya? Lumayan, Abang. Kalau kau mau lebih laris lagi, ada cara yang lebih paten. Apa itu, Bang? Modalnya kau harus berani. Gimana, Bang? Tapak pendam. Dipendam? Ya. Tubuh kau dipendam setengah badan cuma semalaman. Saya ngeri, Bang. Tak ngeri lah. Mamanya anak-anak yang menunggu kau. Kalau abang konsentrasi sama wirid. Tapi takut, Bang. Nah, kalau kau tak berani, tak apa. Ini yang biasa, Bang. Ini syaratnya. Saya tidak dapat mencari jeruk purut. Jeruk sangkis tidak apa-apa, kan, Bang? Macam-macam saja kau. Mana bisa pakai jeruk impor? Kalau tidak bisa pakai jeruk sangkis, saya akan berusaha, Bang, mencari jeruk purutnya. Dalam 2 hari ini, aku ini banyak pasien. Kau tahu kan apa yang aku kerjakan? Iya, ini. Atur saja lah, Bang. Permisi. Hati-hati. Kalau ibu ingin suami ibu betah di rumah, tak mau menyeleweng, mandi tengah malam jalan satu-satunya yang tepat. Tapi kenapa harus mandi malam? Di ladang lagi, biar keinginan ibu cepat terkabul. Contohnya pengalaman Ros, saksi yang lolos dari pembunuhan akhir tahun lalu, bahwa Natia, istri kedua dukun Nasib, hampir ikut mencelakakannya. Diawali dengan janji Natia untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Ros. Tapi syaratnya yuk, katanya kan, ada nanti lah tak kasih tahu, tanya. Bayarnya berapa? Itu nggak usah bayar, katanya. Itu kayak mana nih caranya? Nanti kau dibuatkan lubang 1 meter, kata dia kan. Terus kita ditanam, katanya kan, tapi dimasukkan dalam goni, katanya. Iya, aku nggak berani lah yuk, kayak gitu, katanya. Iya, dimasukkan dalam goni, baru nanti dibaca 2 ayat, udah siap, nggak sampai 5 menit. Tadi sebelum meninggal, ini mantra yang paling bagus. Itu yang namanya obat. Cuma cara mematangkannya ini kamu harus meminum air liur perempuan yang baru meninggal sebanyak 70 orang. Jadi memang tekanan dari orang tua itu kamu harus membunuh itu ya nggak ada. Jadi saya berpikir dengar begini, ya kalau menunggu kita itu sampai 70 orang sampai kapan? Jadi sih karena ingin tahu gimana ini ilmu supaya cepat gitu ya kan. Lama-lama ambil inisiatif saya sendiri gitu ya, membunuh. Itulah kenyataan sampai sekarang. Dari mulai tahun 86 sampai sekarang jumlahnya 82. Pulang kamu, Pak. Ada tamu, Pak. Mana kelerengku? Ini kelerengmu. Cuma 2. Aku tidak tahu. Sama hasilnya. Pak, Alhamdulillah pada tuh. benar, aku tidak tahu. Betul saja. Sudah ada sarapan repot. Mau bawa masuk, Pak? Iya, Bang. Bantu Mama. Iya, Mak. Pak, aku bantu ya. Nah. Cepat. Bawa ada tamu pada tuh. Iya. Lama pada tuh. Uang sewanya masih kurang. Ini, Pak. Kalau tak ada, jangan kau paksa lah. Mungkin 2 hari lagi aku lunasi.
enam itu ada dua. Pertama, kau harus datang sehabis maghrib. Iya. Kedua, kau tidak boleh mengatakan pada siapa-siapa kalau kau datang ke sini. Dan kau bilang pada orang rumah kalau kau pergi keluar kota. Jangan coba-coba kau langgar. Macam mana Pak Datuk? Kalau dilanggar? Percuma. Kalau begitu, bisa sekarang Pak Datuk. Soalnya, aku sudah bilang sama emak kalau aku sudah pergi ke Dumai. Sebentar. Boleh katanya. Pak berangkat. Ya. Hati-hati Dewi. Pak, Dewi tak pulang. Mau nginep di Jalan Tuasan. Tapi Dewi, besok selesai bekerja, kau jangan nginap. Ada apa kau cium tangan bapak sampai 2 kali? Kau ini seperti mau pergi ke Jawa saja. Cuma ke Medan kok pakai peluk-pelukan. Andreas, kalau aku ingatkan, jangan cerita-cerita kalau aku pergi ke rumah Pak Datuk. Iya, Kak. Yuk kita berangkat yuk. Yuk. Maaf aku Haji Mak. Hati-hati ya. Mak aku jalan. Hati-hati. Iya, hati-hati ya. Andreas, sini kau. Ada apa, Bang? Siapa yang kuasa? Kamu, Bang? Iya, siapa? Kau tahu nggak, Bang? Aku pergi dulu, Mak. Iya, hati-hati ya, Bang. Yo. Bang, tunggu, Bang. Bang, mungkin gua
hari lagi. Aku mau sewa karaoke, Bang. Ada yang sewa tidak, Bang? Sampai detik ini tak ada yang sewa. Kalau kamu booking, boleh lah. Steady kali, Bang. Mau kemana, Bang? Mau kenduri. Mau ikut kau? Wah, boleh lah, Bang. Kebetulan, Bang. Cok, tolong pegang ini, Cok. Bang, siapa tamu cewek tadi, Bang? Mana ada kamu? Maghrib, Andreas yang antar. Nggak ada. Benar, Bang. Nggak ada lah. Begini Pak Datu, tujuan saya datang kemari, saya mau minta tolong bahwa anak saya sudah 1 bulan belum kembali. Katanya pergi ke Dumai. Jadi, Ibu tinggal di mana rupanya? Saya tinggal di kilometer 11 Pasar Hitam. Saya coba tolong Ibu. Semoga putri Ibu kembali. Sekarang Ibu pulang aja. Ya? Iya Pak Datu. Jangan jauh-jauh ya. Wah, Bang tadi aja masuk. Sudah selesai, Mak. Masuklah Bu, terima kasih. Min, kau tak lihat istrimu? Lu? Kan di rumah Oma. 3 hari yang lalu, dia pergi ke Medan. Katanya menginap di rumah temannya di Jalan Tuasan. Hah? Terus? Bapakmu menyusul ke sana, tapi tak ada. Tolonglah Mama, Min. Jangan-jangan ada mayat orang. Biasa, orang sering membuang bangkai lembu di sini. Ya beres saja lah, Pak RT. Cuma ada lubang lembu kecil ini. Kita galilah. Kita buktikan mayat apa di dalam. Tunggu dulu. Lihat kalau bangkai lembu. Kalau mayat orang. Camana yuk. Aku lapor dulu ke kepala lorong. Cemana Pak RT? Ada apa Pak Kepler? Ada mayat di kebun tebu. Tolong beritahu warga ya. Iya. Bang, ada apa Bang? Ada mayat di kebun tebu. Ingat ya. Beritahu Datu. Siapa tahu dia bisa membantu. Ayo. Kenapa? Orang-orang ramai ke kebun tebu, Kak. Ada apa di kebun tebu? Katanya si Slamet menemukan mayat, Kak.
Hei kawan-kawan, ini mayat orang. Aku yakin. Apakah kalian sependapat dengan saya? Ya betul, John. Tidak bisa kita sangka lagi. Kalau ini jelas mayat orang. Ya gaya orang. Nah, minggir, kasih jalan tinggi. Iya ya. Mas Api, ini jelas mayat orang. Aku yakin itu. Gimana kau yakin? Itu mayat orang, Yon? Yakin saja, Pak. Soalnya beberapa tahun lalu ditemukan mayat orang di sini. Mayat misterius, Pak. Ya betul, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Oh iya, tetapi jangan lagi gabah. Main gaib. Ini kan sudah menjadi urusan polisi. Kita buktikan saja dulu. Soal urusan, nanti saja. Iya. Boyon, betul, Pak. Iya, Pak. Boyon, betul, Pak. Boyon, betul. Betul, Boyon. Soalnya ada warga kita yang hilang. Istrinya si Tumin, Sri Dewi. Kalau begitu persoalannya, saya ke polsek dulu. Tapi ingat, jangan dibongkar dulu. Belum tidur kau? Tidur? Kau. Kuburan siapa, Bang? Sri Dewi. Terus, jam mana, Bang? Yang mana lagi? Pacar aja lah. Gimana Pak Rustio? Kami siap menggali. Kau diperbolehkan. Tanah ini memang mencurigakan. Tapi sebaiknya besok pagi saja kita gali. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Harus sekarang digali dulu, Pak. Ya, tidak, Pak. Ya, tenang. Ya, tenang. Kalian jangan gegabah. Bantulah polisi. Iya, Pak. Pak, soal Petroma. Berapapun kami akan menyediakannya, Pak. Soalnya, beberapa hari yang lalu ada warga kami yang hilang. Siapa tahu ini mayat orang yang kami cari, Pak. Ya, iya, Pak. Siapa di antara kalian yang merasa kehilangan? Aku, Pak. Coba. Istriku sudah beberapa hari tak pulang ke rumah, Pak. Hei, apa kau sudah melaporkannya? Sudah, Pak. Aku sudah melaporkan kepada Pak Petlor, Pak. Ke polisi? Belum, Pak. Begini saja. Sekarang kamu ikut ke kantor dan buat pernyataan bahwa kamu kehilangan istrimu. Tak apalah kalau harus begitu, Min. Kanet untuk sementara yang bersangkutan, bawa dia ke kantor. Yon! Pak! Abang! Kalau alat menggalinya sudah ada, silakan, Pak.
sampai tadi 3 malam itu ya saya datang ya menghilangkan jejak gitu maksudnya. 2 bulan terakhir ini, anakku dengan Tumin, suaminya, sedang bisa ranjang. Karena ada masalah, Pak. Masalahnya? Biasa, masalah rumah tangga. Beberapa hari ini Tumin tinggal di rumah orang tuanya. Oh, begitu. Jadi, tidak ada masalah lain? Tidak ada, Pak. Sudah meninggal 3-4 hari yang lalu. Ini murni pembunuhan. Ada bekas cekikan di sisinya. Pelakunya sangat pintar. Dia dikubur tanpa baju agar cepat membusuk. Tumin, kau tahu siapa mayat yang ditemukan di kebun tebu? Itu mayat istrimu, Sri Dewi. Hah? Dewi? Kata mertua kau ada cekcok dengan istri. Benar itu? Hai, Tumin. Ayo jawab. Jawab. Kau membunuh istrimu? Tidak, Pak. Ngaku saja, Pak. Aduh. Ya ampun, Pak. Kalau begitu... Sungguh, Pak. Aku tidak membunuhnya. Apa benar? Kamu perkosa? Suka sama Sri Dewi, Pak. Ampun, Pak. Aduh. Si Tumin pun di dalam tahanan sekarang. Iya. Apa mungkin dia yang membunuh? Aku gak percaya. Tolong Bu Mayu. Sabarlah, Bu. Sudahlah, Bu. Tenang, sabar, Bu. Makasih, Datuk. Yon, sejak semalam Tumin tidak pulang. Kau tahu di mana dia? Kelihatannya semalam dibawa polisi ke Sungga. Disuruh buat pernyataan tentang si Dewi itu. Kenapa bikin pernyataan lama kali, Yon? Tak tahu lah. Kenapa bisa begini, Bang? Ya, kita cari informasi. Nah, itu polisi. Apa ada yang tahu kau mengantar Dewi ke rumah Pak Datu? Ada, Pak. Boyan dan teman-temannya. Tapi dia tidak tahu kalau yang saya bawa adalah Kak Dewi. Kau tahu untuk apa Dewi ke rumah Pak Datu? Tidak, Pak. Dia juga melarang saya bercerita pada orang lain. Dia ke rumah Datu.
Ada. Pak, ada tamu, Pak. Paket telur. Sah. Mari, silakan masuk, Pak. Tidak usah. Ini bapak-bapak polisi ingin menanyakan soal almarhumah Dewi. Bagaimana saya memanggil Pak Nasib atau Datu? Nah, suka-suka bapak lah. Nasib memang nama kecil saya. Kalau Datu, itu pemberian dari masyarakat sekitar sini, Pak. Begini, Pak. Andreas mengaku hari Rabu sore mengantar Dewi kemari. Betul? Betul. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengantar almarhum, Pak. Tapi benar, sore itu Dewi bertamu. Seingat saya bukan sore, tapi habis maghrib. Sudah gelap lah. Setelah itu dia tidak bilang dia akan pergi kemana. Wah. Kalau itu yang tahu hanya anak-anak. Kalau aku setelah bercakap-cakap langsung ke belakang, buang air besar lah. Nanti ya, Ma, panggil Mas Yas keluar. Ada apa, Bang? Ini, bapak-bapak ini nanya sama Abang. Beberapa hari yang lalu Sri Dewi datang sini kan? Si Sri. Oh iya, memang benar, Pak. Tapi beberapa hari yang lalu dia datang kemari. Tapi setelah hujan reda dia langsung pulang, Pak. Nah kan? Pulangnya langsung ke kebun tebu ya, Bu? Wah, bapak ini bikin saya serba salah saja, Pak. Tapi kenapa Pak Datu tidak cerita begitu Dewi jadi mayat? Wah, Pak Ketor ini bikin bingung saya saja, Pak. Tapi Pak Datu menyuruh Dewi agar tidak cerita kepada siapapun kalau dia kesini. Taklah, aku tak pernah nyuruh begitu. Ya kan, Mak? Lalu apa yang dikonsultasikan almarhum? Soal rumah tangganya, agar rukun kembali. Aku ingin kau terus terang, Tumin. Apa kau membunuh istrimu? Kalau Pak, tak mungkin lah itu. Kau tahu istrimu sering ke rumah Datu? Tak tahu, Pak. Datu kan dukun. Kenapa kalau dukun? Tak tahu lah, Pak. Mungkin Dewi ingin dagangannya laris, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jangan boleh, Pak, ya. Silakan diminum, Pak. Pak polisi bilang si Tumin disangka membunuh Dewi. Hah? Ditahanlah dia. Ya Allah. Cemana pula itu? Sudah gila kali polisi itu. Hah? Tak mungkin Tumin segila itu. Begini saja. Kau pergilah ke Medan. Temui Azhar yang jadi brimob. Bang, Abang harus menolongnya. Dia tak mungkin membunuh. Apalagi istrinya sendiri, Bang. Abang harus percaya itu, Bang. Tenanglah, Sulasi. Sekarang, kau pulang dulu. Terima kasih, Bang. Tolong ya, Bang. Soalnya aku yakin pelakunya bukan Tumin. Abang pasti menolong. Sungguh mati, Bang. Tolong, Bang. Abang percaya. Tapi kenapa keluarga Sri Dewi memojokkan kau? Itulah, Bang.
Bang. Ya, aku tak mengerti, Bang. Apa kau sering memukul istri kau? Ampun, Bang. Mencubit pun tak pernah, Bang. Aku sangat mencintai Dewi, Bang. Ya, sudahlah. Bang, Azhar, lama kali kau. Kami menunggumu. Iya nih Bang, sibuk. Duduklah. Bang, Tumin masih hidup kan, Bang? Gimana pula pertanyaan kau itu? Ada yang bilang, si Tumin tak bisa jalan. Betul itu? Siapa bilang? Tak apa-apa dia. Percayalah. Tak habis pikir aku ini. Mertuanya terang-terangan. Si Tumin pelakunya. Mana itu? Bang. Oh, kau Yon. Apa kabar, Bang? Baik. Duduklah, Bang. Terima kasih. Gimana kabar si Tumin, Bang? Tak apalah, Yon. Kau percaya? Teman kau pelakunya? Aku curiga sama si Datu, Bang. Datu? Benar. Nasi kelewang. Ingat, alasan apa kau mencurigainya? Bekas seripis, Bang. Lagi pula, waktu hari terakhir Dewi hilang, dia diantar Andreas ke rumah Datu. Betul? Betul, Bang. Ini Pak datanya. Ya, terima kasih. Data nasib kelewang alias Ahmad Suraji. Tolong carikan data mayat seorang wanita yang diketemukan di kebun tebu beberapa tahun yang lalu. Modusnya sama, mungkin, dan tanpa motif. Tahun 1970 adalah awal karir kriminalnya. Kemudian dia bergabung dengan geng Suraji Mayor dan dilanjutkan ke geng Usman Bais. Kali tahun 19 karena mencuri dengan kekerasan dan kena hukuman 10 tahun penjara. Tepatnya 2 tahun kemudian, dia kena vonis 8 bulan penjara karena mencuri ternak di Tanjung Pura. Pak Hendrik, apa masih ada data-data lainnya mengenai Ahmad Suraji? Tunggu sebentar, Pak. Pak Azhar, ya, ini yang kau cari. Bulan Mei 1994, diketemukan 3 sosok mayat di kebun tebu di desa Aman Damai. Setahun kemudian di tempat yang sama diketemukan sesosok mayat. Bang, ada yang tahu mereka pergi kemana, Bang? Kalau ku tahu sudah aku temukan. Tapi kata mamanya dia pergi keluar kota. Enggak, terima kasih, Bang. Yani, mana minumnya? Bang, minum Bang. Alasan apa sebenarnya Abang curiga sama Datu, Bang? Itulah, anakku Erna Yanti dan Suryani yang kos di sini tahun 1993 juga hilang. Katanya mereka belajar ilmu pengasihan sama Datu. Pernah dicek ke Datu? Ya, sudahlah. Datu bilang, anakku tidak pernah menjadi pasiennya. Aku pun sudah melapor kepada polisi. Dan sinan polisi melapor kepada polisi. Tapi, tak ada bukti apalah yang bisa dibuat. Aku ini polisi produk zaman dulu. Tidak bisa menggebuk sembarangan. Maksudku, apa kau masih ingat ceritanya? Iya.
Aku pergi untuk menjahit pakaian. Tapi sampai besok pagi, dia tak pernah kembali. Lalu aku pergi ke tempat Pak Datuk, minta bantuan untuk mencari istri aku. Apa jawabnya? Pak Datuk menyangkupinya, tapi tak ada hasilnya. Reaksinya? Maksudnya? Ya, sewaktu kau tanya, bagaimana itu reaksi Datuk? Grogi, bingung, atau apa? Biasa saja, Pak. Yakin istri Pak Pardi pasien Datuk? Istri aku tidak sakit, Pak. Pergi ke Datuk, cuma konsultasi. Aku sendiri yang mengantarnya. Sering? Ya, tidaklah. Tapi pernah beberapa kali. Saya rasa inilah jawaban dari sekian kasus yang pernah buntu beberapa tahun yang lalu. Dengan modus operandi yang sama. Tanpa motif, tapi dengan pelaku tunggal. Saya belum selesai dengan Rumin. Dia bukan pelakunya. Anak itu hanya korban dari keterangan emosional mertuanya. Beri saya satu bukti kebenaran Bu Asar. Belum lengkap. Tapi maksud saya, Len, kita bisa intensifkan penyelidikan ke Datuk. Saya rasa itu bisa dipertimbangkan. Letnan Agus, bentuk tim. Siapa? Aku memang tidak ahli membaca foto orang. Tapi aku bisa merasakan getaran energinya. Kira-kira dia menganut ilmu hitam apa ya, Pak? Dalam dunia parapsikologi tidak mengenal terminologi black atau white magic. Yang magic-magican itu hanya ada dalam ilmu tukang sulap. Ilmu bisa black atau white, tergantung yang menggunakannya. Seperti halnya dengan pistolmu itu. Kalau dipakai menembak penjahat, berguna. Tapi kalau untuk nodong, kau tahu sendiri apa namanya. Jadi sulit ya, Pak, menembus ilmunya Datuk. No. Bukan itu maksudku. Sebentar. Ada mayat yang akan ditemukan di tempat yang sama, kurang lebih. Tapi yang penting, yang harus kau perhatikan, akan ada seorang perempuan bekas pasien Datuk akan mengoceh dan membuka rahasia pembunuhan ini. Bantal guling, sudah habis. Bantal guling masih anget. Bantal Bu, bisa dikredit. Tidak punya uang, Bang. Bisa diatur pembayarannya, Bu. Kalau begitu, Abang tanya sendiri sama bapaknya. Ada di mana bapaknya, Bu? Bang? Ada di depan, Bang. Saya ke sana, Bu. Cobalah, Bang. Es krim. Bang, bantal. Murah, Pak. Bisa dicicil. Begini. Tidak. Lain kali saja ya. Maaf, Pak. Terima kasih. Ini, Bang. Yo. Natia. Tidak lihat kau. Aku udah tahu. Bantal guling. Bang, tukar uang 5 ribuan ada. Usahakan lama di sini. Awasi, di dalam ada tamu. Siap, Len. Es krimnya, FF. Kita dangdut. Es krim kita dangdut. Cara-cara ini Ibu pakai sebelum Ibu kerja. Syarat yang lain, Bang? Memang, kedua syarat ini belum cukup. Pelanggan Ibu akan lebih banyak lagi. Kalau minggu depan Ibu datang ke sini, aku kasih yang lebih paten, lebih keras.
Saya mau, Bang. Dengan syarat apa, Bang? Dengan syarat apapun. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bangun, Bah. Mayat Lulu dan Yani ditemukan, Bah. Jam kali. Pinggir. Aku balik dulu ya, Pak. Ayo, sekarang balik. Bapak ingat betul 42. Iya, Pak. Ya, namanya kita manusia. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau saya ingat saya itu yang 42. Itu Bapak catat nggak itu? Memang nggak ada. Tapi ingat segitu lah. Iya. Dari siapa, Pak? Siapa, Pak? Ahmad Suraji, alias Nasi Kelewang, alias Datuk. Betul, Pak. Borgol dia. Saya pun ya cepat lah gitu ya. Saya kapal gitu. Jadi kemana Pak ya? Kemana lah saya. Kalaupun nanti jumpa lalu kita itu ya harus dibuat ya gitu ya. Jadi, memang nggak ada niat lari gitu kan. Nggak tahu gitu. Ada orang namanya ketahuan ya pasrah gitu ya. Datuk, anak kau ada 9. Mana yang 3? Sedang sekolah, Pak. Itu yang sulung. Benar, Pak. Dia itu bengah, Pak. Bego. Dia memang udah ada firasat. Udah ada firasat kalau saya ini mau kena gitu ya. Udah ada firasat. Cuman nggak ada lari tadi ya. Datuk, anak kau ada 9. Mana yang 3? Sedang sekolah, Pak. Itu yang sulung. Benar, Pak. Dia itu bengah, Pak. Bego.
firasat ya. Ada firasat kalau saya ini mau kena gitu kan. Ada firasat, cuman ingat saya nggak ada lari tadi ya. Mau jumpa aparat tadi pun ya aja ya pasrah gitu, mau dibawa-bawa. Bagian dari barang buktinya, Pak. Di sebelah sana sudah aman, Pak. Nasution, siap. Kau bawa kemari orang tua Sri Dewi buat membuktikan barang-barang anaknya. Siap, kerjakan. Nama kecil saya, ya seingat saya Nasib namanya. Ceritanya waktu cerita itu sumur gitu, jadi nama yang lain juga nggak ingat lagi. Cerita saya namanya Nasib. Lahirnya di Medan. Lahirnya saya di Pasar Apat. Orang tua saya memang dari Jawa. Bapak memang rajin untuk ilmu Faruhum dari itu. Masih ya, memang ada hobi saya. Sama siapa? Karena bapak saya itu bisa membaca, kalau bisa saya juga kemudian. Terus Bapak berguru sama siapa? Tidak ada berguru orang lain, sama orang tua. Tamat SD ya? Enggak, saya cuma sampai kelas 2 lah, karena sangkut dengan namanya bapak saya itu meninggal, nggak ada yang biayain dan dia sampai di kelas 2 SD aja. Di tahun berapa kira-kira Bapak meninggal? Bapak meninggal tahun 62. 62. Ayah pada itu galak? Ya sih mabuk. Gila, rambut. Kenapa kandang kambingnya itu orang juga bilang lebih bagus dari rumah lain aja? Itu ini ceritanya Pak. Karena kambing tadi udah banyak, jadi bolak-balik yang namanya lantai kandang kambing itu jebol. Karena gimana ya, kencing kambing itu kan cepat kali memburukkan kayu. Kayu macam mana pun kuatnya cepat kali yang laku. Maksudnya kalau dibesar tadi kan nggak boros gitu. Kandang kita diperlukan di kandang itu bawah itu kotoran kambing. Itu sengaja lah, sebenarnya betul juga karena sudah menyadari kita itu mau ditangkap lagi di zaman yang berwajiban ya masih malah di. Kenapa nggak Bapak jual aja waktunya pikiran itu? Nggak ada Pak. Pikiran baju-baju enggak? Iya. Hanya disimpan. Selamat siang, Pak. Siang. Selamat siang, Pak. Ya bagus. Apa yang sudah kau dapat? Silakan. Silakan. Ayo, Ma. Siapa? Orang tua Sri Dewi. Siapa? Silakan, Bu. Mungkin Ibu masih mengenal barang-barang anak Ibu. Ini. Bukan. Ini. Bukan. Yang ini. Bukan. Yang ini. Bukan. Yang ini. Ya ini Dewi. Dewi. Ini ada beberapa jam, Pak. Mungkin salah satunya milik Sri Dewi. Yang ini. Bukan, Pak. Yang ini. Dewi. Tumini, Matia, Tumina. Aku hanya minta kalian jujur. Itu saja. Dan aku yakin kalian tidak akan mau menghadapi pemeriksaan polisi lain.
yang mungkin akan menakutkan kalian. Terserah siapa yang mulai. Ayo. Hah? Baik, kalau itu yang kalian inginkan. Barang-barang ini ditemukan di rumah kalian. Apakah barang-barang ini milik kalian? Hah? Coba kalian pakai. Apakah kalian pantas memakai barang-barang ini? Ayo berdiri. Pakai. Ayo. Cepat. Ayo cepat kamu. Ayo cepat. Lamban sekali. Rasanya kalian tidak pantas memakainya. Nora! Karena barang itu bukan milik kalian, tapi milik mayat-mayat yang kalian kubur telanjang di kebun tebu. Betul kan? Coba pakaikan. Oke, kalau kalian lebih suka membisu seperti mayat. Karena itu, sekarang kita akan coba. Sekarang, coba kita lihat, apakah kalian bisa memperagakan mayat telanjang. Saya disuruh suami saya, Pak. Pengakuan istri saya itu karena ketakutan, Pak. Betul mereka ketakutan. Tapi itu kan karena ancaman kau yang mau membunuhnya. Bohong itu. Tak betul. Bohong bagaimana? Hah? Akan kubuktikan. Boleh. Baik. Ini semua milik kau. Betul, tidak salah. Ini semua untuk apa? Untuk kerja. Alat perdukunan. Ini kain kafan dan darah korban kau. Ini kain biasa, Pak, dan darah kambing. Tanah kuburan. Ini saya ambil di kuburan bapak saya. Rambut istri-istri kau. Bukan. Pasien yang memberikan pada saya untuk penglaris dan pengasihan. Kau bunuh dulu, baru kau potong-potong, ya kan? Kalau kau memang paranormal, bukan dukun kuburan, dukun palsu, kau tentu bisa memperagakan semua peralatan kau ini, ya? Terus rambut yang kemarin ditemukan Pak Suladi itu, ya meskipun dananya kan gini, itu rambut Andri. Andrinya di mana? Atau meninggal itu? Iya, meninggal itu potongan yang sedikit. Jadi, maksudnya kan udah di kena 70, rambutnya tadi kan dibakar, ya. Bakar ini untuk penutup gitu. Atau itu Bapak dari situ bisa tahu bahwa jumlahnya 42 dari rambut itu? Enggak, bukan asal ngambil aja. Oh, jadi nggak perlu di satu itu enggak, ya kalau ngambil aja. Kalau sanksi kalau morat marit gitu kan, ya, nggak gitu.
alias Ahmad Suraji. Kini kau bukan Datuk lagi. Karena sekarang nasibmu ada di sini. Ibu kenal benda ini? Tidak, Pak. Ini susuk suamimu, dan sekarang dia tidak kebal lagi. Tinggal seonggok daging tua. Kalau aku lempar kau ke kandang Residipis, maka badan kau itu jadi bola sepak. Mau? Ampun, Pak. Jangan, Pak. Terus? Saya mengaku, Pak, membunuh Sri Dewi, Pak. Dibantu siapa? Sendiri, Pak. Kau membantu suami kau membunuh Sri Dewi, ya? Tidak, Pak. Saya hanya mencopoti pakaiannya. Perhiasannya, uangnya, ya kan? Apa lagi? Hanya itu, Pak. Istri kau, Tumini, telah mengakui ikut membantu kau membunuh Sri Dewi. Dia juga membantu membunuh pasien kau yang lain. Tidak, Pak. Cuma Sri Dewi, Pak. Sulit dipercaya. Bagaimana caranya? Sudah, Pak, terus lagi bertemu kan gitu. Di sana, ya yang megangin senter itu menerangi bikin lubangnya dia, si wanita itu kan gitu. Jadi udah dalam, gitu kan, cukup lah gitu. Ini, lepas dia saya suruh masuk, saya kakinya pas ke kepalanya gitu, sandal di kepalanya. Baru saya cek lehernya, tutup mulutnya.
sana ditemukan tengkorak lebih dari itu. Saya lupa, Pak. Sejak kapan kau membunuh pasien kau yang lain? Kalau tak silap, sejak 1986, Pak. 11 tahun. Tak mungkin hanya 16 orang. 27 orang, Pak. Bohong. 42 orang, Pak. Lebih. Berapa target ilmu yang kau amalkan itu? Hah? 72 orang, Pak. Jadi kau telah membunuh 72 orang. Sumpah, Pak. Baru 42 orang, Pak. Wanita semua? Betul, Pak. Kenapa semuanya wanita? Saya mengambil air liur mereka, Pak. Bajingan! Siapa korban terakhirmu? Hah? Sri Dewi, Pak. Pak Datuk. Ada apa rupanya? Maaf Pak Datuk. Tak jadilah kamu, jangan takut. Kan ada kakak, ya? Kita kan sudah setengah jalan. Ayolah. Ayo. Dewi, malam ini malam yang baik untuk kau. Ambillah kesempatan, Dewi. Niat kau kan ingin berkabul. Iya kan? Ayolah. Ayolah. Cuman yang terakhir itulah istri saya ini yang tahu, maksudnya ngantar si Sri Kumala Dewi itu lah yang terakhir itu dalam mereka tahu istri saya. Karena gimana ya, dibilang tetangga sih bukan, cuman satu desa, satu kampung lagi itu. Cuman dia ujung saya ujung. Jalan-jalan yang ke belakang itu tadi ketemu melewati kuburan. Istri Kumala Dewi ini kan takut. Jadi saya bilang, nggak apa-apa itu, saya bilang nggak takut apa, biar ibu aja ngantar. Si istri tadi lah yang ngajak istri saya. Disitulah baru tahu kalau saya itu mau membunuh istri saya tadi. Sampai kita. Kau di sini dulu dengan kakak kau ya. Aku mau berdoa. Iya. Ayo Dewi. Mari, turun. Duduk kau. Pak Datuk. Tak apa, Dewi. Tenang saja kau. Niat kau pasti tercapai, Dewi. Lepaskan. Abang mau berdoa. Bukanlah dari nggak perlu banyak sedikit aja namanya untuk syarat ya. Kalau kita kembali baru sama depan ya gimana untuk orang tua ya. Kalau posisi mereng ya sedikit mereng. Jadi Bapak bukan lahir tanggal 12 Desember 48 gitu? Tanggal berapa tadi? Tanggal 30 bulan 12 1952 itulah ditinggalin mantra ini catat dulu. Saya catat ini untuk menakjubkan ilmu ini tadi kamu harus minum air dulu perempuan sebanyak 70 orang. Saya nanya, Pak ini namanya ilmu apa? Belum sempat dijawab atau udah meninggal? Memang pesanannya suruh bunuh itu yang nggak ada. Kan karena kita itu kan berpikir itu nunggu sampai orang 70 ini sampai kapan gitu lah kira-kira ambil inisiatif sendiri ya. Itu memang ya salah saya kan itu salah saya sendiri tapi malah gitu malah jadi nggak benar gitu kan kayaknya kayak ada yang menjanjiin saya.
tahu. Jadi saya bawalah ke kantor. Jadi saya pun nggak tahu itu Pak. Jam berapa malam, jam 7:30 itu. 7:30, bukannya 7:30 masih ramai itu Pak, depan-depannya. Ya, orang rumah saya itu paling ujung, ya, paling ujung sunyi. Itu kan makanya saya bilang 7:30 tadi, nunggu anak-anak kecil pada ngaji. Jadi saya itu pun nggak tahu ya kan, karena saya itu kadang-kadang rumah tamu itu nggak di dalam, di samping emperan itu. Jadi kamu jalan duluan ke belakang, nanti sampai di ujung saya, kamu berhenti tunggu saya. Jadi kemudian saya keluar, mana tamunya Pak? Saya pulang. Nah, jadi gitu, saya pulang. Cepat kali katanya. Saya mau pulang ya. Alasan saya sama orang rumah tadi, saya mau ke sana teman saya bilang main. Alasan saya karena alat-alat tadi udah di belakang sampai kandang itu kan nggak perlu lagi ada. Jadi saya senter aja ke kantong nyamping ke belakang itu kan yang bertangkau sama alat-alat yang lain. Yang alat-alat tadi itu apa aja? Dia berupa tangkau, tali apa namanya? Untuk kambing. Oh ya, nilon plastik itu. Dapat inceran kalau itu orang itu ketika kambing.